Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari Prodi Teknik Informatika UNESA angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kerangka kerja terpadu yang terdiri dari komponen fisik, perangkat keras, dan logikal, perangkat lunak, yang diperlukan untuk menghubungkan komputer, perangkat, dan layanan agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Untuk jenis-jenis jaringan komputer, dibagi menjadi ada banyak berdasarkan, yang pertama ada berdasarkan jangkauan geografis, ada 4. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network, area terbatas dan privat seperti dalam satu gedung perkantoran, kampus, sekolah, atau rumah. Ciri khasnya yaitu biasanya menggunakan teknologi Ethernet atau kabel UTP atau Wi-Fi, kecepatan tinggi dengan biaya rendah. Contohnya jaringan komputer di lab sekolah yang terhubung ke satu server. Yang kedua yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network, meliputi area sebuah kota. Ciri khasnya merupakan gabungan dari beberapa LAN. Contoh, jaringan yang menghubungkan semua kantor cabang bank dalam satu kota. Yang ketiga yaitu ada WAN atau Wide Area Network. Jangkauannya sangat luas, mencakup negara bahkan benua. Ciri khasnya menggunakan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan seperti ISP. WAN atau Wide Area Network ini merupakan internet terbesar di dunia. Contoh jaringan yang menghubungkan kantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di London. Yang keempat yaitu ada PAN atau Personal Area Network. Area yang sangat personal, sekitar beberapa meter saja. Ciri khasnya untuk menghubungkan perangkat pribadi, contoh menghubungkan laptop dengan wireless mouse atau menghubungkan ponsel dengan headset Bluetooth. Berikut gambar model dari LAN. Yang pertama ini ada LAN, yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, ini yang mencakup beberapa LAN. Kemudian ada WAN, yang internet sangat besar, saling menghubungkan dunia, negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian ada PAN, ini kayak menghubungkan laptop dengan headset melalui Bluetooth dan lain-lain. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada 2. Yang pertama yaitu intranet, jaringan pribadi atau tertutup. Hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki hak, misalnya pegawai, mahasiswa, atau anggota organisasi. Tujuannya untuk komunikasi internal, berbagi data, dan menjaga keamanan informasi. Contoh, jaringan komputer di perusahaan, portal kampus, sistem informasi sekolah. Yang kedua yaitu internet. Jaringan global terbuka dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia selama terhubung dengan jaringan. Tujuannya untuk komunikasi, akses informasi, hiburan, transaksi, dan banyak hal lainnya. Contohnya yaitu ada website umum, media sosial, email, Google, YouTube, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu ada wired network atau jaringan kabel. Dibangun menggunakan media kabel sebagai penghubung antar perangkat. Biasanya menggunakan kabel UTP, coaxial, atau fiber optik. Kelebihannya yaitu stabil, cepat, dan aman. Kekurangannya, instalasi lebih sulit, kurang fleksibel. Contoh, jaringan LAN di kantor dengan kabel LAN. Yang kedua yaitu ada wireless network atau jaringan nirkabel. Dibangun tanpa kabel menggunakan gelombang radio, inframerah, atau satelit. Perangkat terhubung lewat Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel, mudah diakses dari mana saja. Untuk kekurangannya yaitu lebih rentan terhadap gangguan dan keamanan lebih lemah dibanding kabel. Contohnya yaitu Wi-Fi di rumah, hotspot publik, jaringan 4G atau 5G. Oke, lanjut. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama itu ada ad hoc. Jaringan dibangun secara langsung antar perangkat tanpa perantara, tidak membutuhkan access point atau AP atau server khusus.
Contohnya, koneksi hotspot dari HP ke laptop, kemudian Bluetooth tethering, file sharing langsung antar dua laptop. Yang kedua yaitu ada infrastruktur mode. Jaringan dibangun dengan bantuan access point atau AP, router, atau perangkat jaringan lainnya sebagai pusat koneksi. Perangkat tidak terhubung langsung, tapi melalui infrastruktur jaringan. Contohnya yaitu Wi-Fi rumah dengan router, jaringan kampus dengan access point di tiap gedung. Lanjut ke topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada bus topologi. Berikut gambarnya, dan dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke bus tunggal yang berfungsi sebagai saluran komunikasi utama. Setiap perangkat menerima dan mengirim data melalui bus ini. Jika satu perangkat mengirim data, perangkat lain dalam jaringan dapat mendengarkan dan menerima data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada topologi star. Gambarnya seperti berikut. Bentuknya seperti bintang. Topologi star memiliki pusat pengendali yang biasanya berupa switch atau hub. Semua perangkat terhubung ke pusat ini secara individual. Ketika perangkat mengirim data tersebut diteruskan melalui pusat pengendali ke perangkat tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada topologi ring. Gambarnya seperti berikut. Melingkar, saling sambung-nyambung. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat tetangganya membentuk cincin. Data dikirim dalam satu arah melalui cincin hingga mencapai perangkat tujuan. Topologi ring dapat menggunakan token ring, di mana token bergerak di sepanjang cincin untuk memberi izin perangkat untuk mengirim data. Kemudian yang keempat yaitu ada topologi mesh. Topologi mesh melibatkan setiap perangkat yang terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Ini memberikan redundansi yang tinggi dan toleransi kesalahan, tetapi membutuhkan jumlah koneksi yang signifikan dan kompleksitas konfigurasi yang tinggi. Dan lanjut, yang kelima ada topologi tree. Topologi tree juga dikenal sebagai topologi hierarkis, adalah kombinasi antara topologi bus dan topologi star. Perangkat dikelompokkan dalam beberapa lapisan hierarkis, dengan setiap lapisan memiliki satu pusat pengendali yang menghubungkan lapisan tersebut. Kemudian ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada 3. Yang pertama yaitu unicast, 1 ke 1, gambarnya seperti berikut. Kemudian yang kedua yaitu ada multicast, 1 ke grup, atau gambarnya seperti berikut. Lalu ada broadcast, 1 ke semua, gambarnya seperti berikut. Kemudian model jaringan saat ini. Dari gambar ini, kita dapat tahu model jaringan saat ini adalah ekosistem terintegrasi yang menghubungkan komunitas lokal, RT, RW, net, warnet, kemudian ada ISP dengan berbagai media fiber optik, satelit, DSL, kemudian infrastruktur backbone, formal network, kemudian ada internet global. Sehingga pengguna bisa saling berkomunikasi dan mengakses informasi dari mana saja, baik lokal maupun internasional. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.